Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak solih solihah? Alhamdulillah, luar biasa, sehat, semangat, menebar manfaat. Allahu Akbar. Kelas 1 pasti seru. Masya Allah, Ustazah berharap anak-anak selalu sehat, semangat belajar, dan tentunya makin semangat beribadah. Alhamdulillah, anak-anak solih solihah tidak terasa kita sudah melewati 3 bulan tengah semester 1. Dan insya Allah besok hari Sabtu tanggal 9 Oktober kita akan menerima laporan penilaian hasil belajar selama tengah semester 1. Nah, di sini Ustazah Diana akan mereview kembali pembelajaran apa sih yang sudah kita lalui bersama untuk pembelajaran calistung, membaca, menulis, berhitung, dan juga pembelajaran tematiknya. Ada yang masih ingat? Oke, kita review bersama ya. Nah, untuk pelajaran membaca. Nah, di sini kita sudah belajar mengenal huruf alfabet, mengenal suku kata, mengenal akhiran dan membaca kata akhiran dari akhiran konsonan ya. B, C, D, F, G, H, C, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Lalu juga Ustazah juga sudah mengajari kata dengan awalan nya dan nga. Masih ingat? Semoga bisa makin lancar ya membacanya. Lalu untuk menulis, Ustazah sudah mengajari tentang bagaimana permulaan sikap duduk saat menulis, memegang pensil, lalu diawali dengan menarik garis, menebali garis, menulis huruf A sampai Z kecil, dan menulis huruf A sampai Z besar. Jangan lupa juga kita sudah belajar tentang garis tepi. Jadi sebelum anak-anak menulis, pastikan untuk membuat garis tepi terlebih dahulu di buku kotaknya. Lalu untuk pelajaran berhitung, kita sudah belajar tentang huruf angka bilangan caca 1 sampai 50. Lalu mundur 20 sampai 1, penjumlahan 1 sampai 20, maksud Ustazah penjumlahan 1 sampai 10 dan penjumlahan 1 sampai 20 dilanjutkan dengan pengurangan 1 sampai 10 juga pengurangan 1 sampai 20. Dan perlu diingat untuk penjumlahan dan pengurangan 1 sampai 10 ini Ustazah berharap kalian sudah hafal dan bisa berhitung dengan cepat. Lalu untuk pelajaran tematik kita sudah belajar tentang ada belajar, bagaimana cara belajar, duduknya, posisi belajarnya bagaimana, doa sebelum dan sesudah belajar, dan banyak yang lainnya. Juga kita sudah belajar huruf hijaiyah, lalu juga materi Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Lalu kita juga sudah belajar proyek. Nah, proyek yang pertama ini membuat kreasi dari bahan alam. Masya Allah, pengalaman belajarnya sudah sangat banyak ya, anak-anak ya. Semoga makin semangat dan makin hebat lagi, insya Allah. Nah, untuk tengah semester selanjutnya, menuju semester 1, Ustazah berharap semoga membacanya makin lancar, menulisnya di buku kotak makin rapi, berhitungnya makin cepat, dan kalian bisa mengikuti pelajaran online dengan disiplin
Sudah tidak ada lagi yang terlambat. Semua masuk tepat waktu dan mengikuti tata tertib yang ada. Insya Allah begitu ya anak-anak ya. Semoga besok kita bisa belajar kembali dengan lebih semangat dan ceria. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat sekalian, tidak terasa ya, kita bersama-sama sudah belajar selama kurang lebih 3 bulan. Nah, di kesempatan kali ini, Ustadz ingin menyampaikan 2 hal anak-anak semuanya, yaitu tentang tahfidz dan tentang ummi. Alhamdulillah, Ustadz ucapkan terima kasih yang luar biasa kepada ayah bunda sekalian yang telah mendampingi Ananda di rumah dengan semaksimal mungkin. Dan Ustadz ucapkan rasa bangga Ustadz kepada anak-anak sekalian atas segala hal yang telah kalian kerjakan, yang telah kalian usahakan agar belajarnya bisa maksimal. Tentang Umi, semangat terus belajar Uminya. Semoga bisa segera naik jilid. Ya, alhamdulillah sudah banyak sekali dari kalian yang sudah lulus atau lebih dari target yang ditentukan oleh sekolahan. Tentunya sebuah kebanggaan bagi ustadz dan ustadzah. Nah, yang masih berjuang agar bisa mencapai target Umi, semangat terus belajarnya, semangat terus dalam berlatih. Insya Allah, Allah akan memudahkan dan Allah akan melancarkan bacaan kita. Tentang tahfidz anak-anak sekalian, luar biasa, 3 bulan ini rasanya ustadz dan ustadzah setiap hari selalu mendengarkan anak-anak sekalian dalam menghafalkan Al-Quran. Setiap hari pasti ada yang tes. Itulah hebatnya anak kelas 1. Nah, semangat yang sudah seperti itu baiknya, mari kita teruskan anak-anak semuanya. Yang masih hafalannya masih sulit, masih bingung, terus kita ulang. Karena hafalan itu adalah semakin sering kita mengulang, maka hafalan itu akan menjadi kuat dan akan menjadi hebat. Kemudian jangan lupakan juga hafalan-hafalan yang sudah kita hafalkan. Misalnya, sekarang hafalannya sudah sampai Al-Bayyinah. Berarti kalian sudah mulai menghafalkan dari An-Nas sampai surat Al-Zalzalah. Nah, itu jangan dilupakan. Sangat iman sekali kalau dilupakan begitu saja. Begitu keras perjuangan kalian, begitu keras usaha kalian untuk bisa menghafalkan dari surat An-Nas sampai Al-Zalzalah. Kalau tidak pernah diulang, maka hafalan itu akan cepat hilang. Sehingga anak-anak semuanya jangan lupa juga selain menambah hafalan, yang terpenting juga adalah menjaga hafalan dengan mengulang-ulangnya, memurojaah hafalan-hafalan yang sudah kita hafalkan. Jadi semangat terus belajar umminya, karena dengan kalian bisa membaca Al-Quran, nanti hafalan kalian juga akan lebih mudah, lebih cepat, dan lebih bagus tentunya, karena kalian tahu huruf-hurufnya. Semangat terus dalam menghafalkan, semoga Allah memudahkan, dan kita semuanya menjadi anak-anak hebat yang kelak menuntun keluarga kita hingga masuk ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memberikan mahkota terindah karena kita menjadi anak menghafal Al-Quran. Itu saja yang Ustadz sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, tetap semangat belajar, tetap semangat hafalan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak hebat, Alhamdulillah sudah 3 bulan ini Ustadz dan Ustadzah telah menemani anak-anak belajar dari rumah, yaitu belajar online. Di sini Ustadzah Zila ingin menyampaikan 3 hal mengenai life skill, motorik, dan juga bina kelas. Alhamdulillah untuk life skill, anak-anak sudah banyak sekali belajar mengenal teman, kemudian mengenal peraturan yang ada di rumah, kemudian membiasakan berolahraga, mengenai adab belajar, dan juga merapikan barang-barangnya sendiri. Anak-anak harapannya dengan belajar life skill ini, anak-anak dipraktekkan di kehidupan sehari-harinya anak-anak agar menjadi anak yang hebat, anak yang mandiri, mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kemudian untuk motorik, alhamdulillah juga anak-anak sudah belajar banyak sekali, mulai dari membuat play-doh, kemudian bermain engklek, kemudian memasang kancing, lempar tangkap bola, membuat origami wajah kucing, dan juga teknik berjalan. Nah, untuk motorik ini harapannya Ustadz dan Ustadzah itu untuk melatih motoriknya anak-anak, yaitu motorik halus maupun motorik kasarnya anak-anak. Kemudian untuk bina kelas, alhamdulillah anak-anak juga bina kelas dengan wali kelasnya sendiri-sendiri ya. Yang 1A dengan Ustadzah Diahna, yang 1B dengan Ustadz Buddha. Nah, di bina kelas sendiri juga anak-anak belajar banyak materi. Misalnya tentang 3S, sopan, santun, salam, kemudian menghargai orang lain. Anak-anak di bina kelas juga belajar menghafalkan doa-doa sholat ya, doa iftitah, doa ruku, kemudian anak-anak juga belajar lagu kebangsaan. Nah, di bina kelas ini anak-anak harapannya Ustadz dan Ustadzah itu semoga anak-anak juga terbiasa menjadi pribadi yang baik, sopan santunnya, menghargai orang lain, kemudian sholatnya juga tertib. Nah, jadi semoga anak-anak lebih semangat ya belajarnya untuk menjadi anak yang hebat, anak yang solih, solihah, berbakti kepada kedua orang tua. Tetap semangat anak-anak belajar di pelajaran-pelajaran selanjutnya ya. Sampai di sini dulu, Ustadzah Zila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.